LED Samsung 32 in dengan gejala kerusakan mati total. Menurut yang punya, TV ini terhimbas petir. Kita akan cari tahu kerusakan yang mengakibatkan TV ini mati total. Ini TV-nya kayaknya masih baru ini. Masih dibungkus. Belum lama. Oke, kita akan bongkar. Ada beberapa blok bagian dari mesin TV ini. Ini power supply, dan yang ini mainboard, yang ini Tecon yang terhubung dengan panel. Untuk backlight, rangkaian inverternya menyatu dengan power supply, jadi dia tidak disatukan dengan mainboard untuk rangkaian inverternya. Nah, disebut mati total, yang artinya bahwa lampu standby sama sekali tidak menyala. Itu menandakan bahwa tidak ada tegangan yang masuk ke bagian mainboard yang disuplai oleh power supply. Jadi tegangannya tidak ada atau tidak masuk ke bagian mainboard. Nah, kita akan fokus mencari penyebab dari kerusakan ini, TV mati total di bagian blok power supply. Oke. Nah, pada umumnya kalau TV kerusakannya akibat kena petir, biasanya ada komponen yang hangus, kebakar, atau dia short. Jadi di sini saya lihat warnanya tidak ada yang hangus, semuanya terlihat masih bagus. Dan langkah awal, saya akan melakukan pengecekan di bagian inverter. Ini bagian inverter. Nah, bagian inverter ini adalah bagian yang terhubung dengan tegangan AC dari PLN. Jadi kita akan lakukan pengukuran di bagian ini. Untuk langkah awal, kita akan melakukan pengukuran fuse-nya. Ini fuse sikring di skala kali 10. Perhatikan jarumnya. Kita akan ukur fuse dulu untuk memastikan bahwa fuse ini putus atau tidak. Seperti ini ya. Nah, jarumnya dia bergerak, menandakan bahwa fuse ini dalam keadaan baik. Oke, lanjut pengukuran komponen untuk memastikan komponennya ada yang short ataupun tidak. Caranya sama, masih tetap kali 10. Kita ukur di kaki elko ini. Ini kaki elko, ini elko nih. Ah, untuk pengukurannya terserah. Jadi probenya ini kita ukur di kaki elko seperti ini. Tidak bergerak. Kalau kita balik, bergerak, namun tidak full jarumnya, tidak sampai mentok. Lalu kita balik lagi, dia bergerak dikit sekali, lalu kembali lagi ke awal, ke posisi semula. Saya balik lagi. Nah, menandakan bahwa di bagian inverter ini komponennya tidak ada yang short. Lalu kita akan mengukur ke bagian sekunder. Ini bagian inverter yang kita ukur tadi
adalah bagian yang sebelum trafo, dalam keadaan baik semua komponennya, tidak ada yang short. Lalu kita akan mengukur bagian sekunder, yaitu setelah trafo ada 2 buah dioda. Kita ukur dulu dioda ini. Caranya sama seperti tadi pengukurannya. Kita tempelkan probe merah dan hitam ini di kedua kaki dioda ini, seperti ini. Lihatnya, saya zoom dulu. Nah, bergerak, lalu kita balik posisinya, masih bergerak. Untuk elko yang sebelahnya kita ukur, bergerak, kita balik, posisinya juga masih tetap bergerak. Nah, ini menandakan bahwa adanya komponen yang short di bagian sekunder atau bagian setelah trafo. Kita akan cabut, lalu kita akan ukur lagi. Kalau dioda ini setelah dicabut salah satu kakinya, keadaan dioda ini baik, berarti ada komponen yang lain yang harus kita cari, yang short, yang berhubungan dengan jalur dioda ini. Oke, saya akan cabut dulu diodanya. Nah, ini dioda yang kita akan cabut kakinya ini, salah satu kaki kedua dioda ini. Sudah saya lepas salah satu dari kedua dioda ini, artinya tidak terhubung dengan komponen yang lain. Kita akan cek diodanya kembali. Bergerak, kita balik, tidak bergerak, masih bagus. Lalu yang satunya bergerak, kita balik, bergerak. Nah, ini berarti diodanya short. Dia harusnya seperti ini. Kalau kita balik seperti ini ya, bergerak, balik, tidak bergerak. Tapi kalau yang ini bergerak, kita balik, bergerak, berarti ini diodanya short. Satu dioda ini short, sedangkan yang ini tidak short. Nah, kita akan ganti diodanya. Mungkin kita ganti dua-duanya saja ya. Ini dua-duanya aja kita gantilah sekalian.
Saya akan carikan dioda pengganti dari dioda yang short. Dia diodanya. Yang rusak. Kita cek dulu ya. Bergerak. Kalau kita balik, tidak bergerak. Bagus. Yang ini bergerak. Kalau kita balik, tidak bergerak. Bagus. Ya, solder. Kita pastikan lagi apakah masih short. Bergerak, balik, bergerak lalu kembali, bergerak, balik, bergerak lalu kembali. Ini normal. Bergerak, kita balik, bergerak lalu kembali. Ini kalau dia bergerak terus kembali lagi, itu ini karena terhubung dengan elko, karena kita sudah pasang ke PCB dan dia terhubung dengan komponen-komponen yang lain termasuk elko. Oke, kita akan tes.
Oke, saya nyalakan. Lampu indikatornya menyala. Iya. Lampu indikator menyala. Kita lihat panelnya. Akan saya on kan dulu. Kita akan lihat. Sudah menyala. Oke. Jadi kerusakannya adalah dioda yang short. Dioda inilah penyebab kerusakan mati total. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng untuk video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa share ke teman-teman. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Oke.